Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang keempat. Sekarang kita akan belajar menentukan gagasan pokok, mengetahui perbedaan komik sederhana, gambar ilustrasi dan cover, dan yang terakhir membuat denah. Ingatkah kamu apa itu gagasan pokok? Yap, gagasan pokok merupakan ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pokok didukung oleh gagasan penjelas atau disebut ide penjelas. Gagasan pokok pun terdapat dalam kalimat utama. Kalau kalimat utama itu apa ya? Selanjutnya, ada langkah-langkah menentukan gagasan pokok. Yang pertama, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf dengan cermat dan pahami pula apa yang sedang dibahas. Yang kedua, temukan kalimat utamanya pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, carilah inti kalimat tersebut. Yuk, langsung aja kita ke contohnya. Yang pertama ada contoh gagasan pokok pada awal paragraf. Coba baca cermat-cermat. Kita baca sama-sama ya. Istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Gotong royong berarti dipikul atau angkat, dan royong berarti bersama-sama. Sehingga jika diartikan, gotong royong berarti mengangkat secara bersama-sama atau mengerjakan secara bersama-sama. Nah, kira-kira apa ya isi gagasan pokoknya? Audio Jungle. Siapa yang sudah menebak-nebak isi jawabannya? Yap, istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa. Kenapa ya? Kok bisa istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa? Karena paragraf tersebut disusun dengan mengemukakan pokok-pokok persoalan yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Coba kita cek, apa itu hal-hal yang bersifat umum? Dari paragraf ini disebutkan istilah gotong royong berasal dari bahasa Jawa tanpa ada pengertian atau definisi lebih lanjut. Selanjutnya, gagasan pokok di akhir paragraf. Kita baca bersama-sama ya. Contohnya, beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat persatuan, diantaranya melakukan kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, membangun balai desa, atau sarana umum lainnya. Semangat persatuan tersebut sangat lekat dengan bangsa Indonesia sejak dulu yang kita kenal sebagai gotong royong. Karena paragraf tersebut menguraikan rincian hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, maka kira-kira apa ya jawabannya? Jawabannya gotong royong. Siapa yang betul? Sekarang kita akan mengetahui ciri khusus gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf atau yang biasa kita sebut sebagai paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang memaparkan kesimpulan di awal paragraf dan ditegaskan lagi di akhir paragraf. Coba, sekarang kamu tuliskan paragraf campuran berikut ini ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Jawabannya, sulit mendapatkan pekerjaan. Siapa yang betul? Setelah mengetahui bagaimana mencari gagasan pokok, kita main game sebentar yuk. Coba bantu atlet membawa obor menemukan jalan ke stadion. Jawabannya A, B, atau C ya? Tahukah kamu apa itu komik? Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog yang terdapat dalam majalah, surat kabar, atau dalam bentuk buku. Lalu, apa yang membedakan komik dengan kartun, karikatur, dan cergam? Kita cek yuk perbedaannya.
sudah dibaca belum perbedaannya? Di antara perbedaan tersebut, mereka memiliki satu persamaan, Audio Jungle. yaitu terdapat gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi terdapat dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar yang dibuat. Tujuannya untuk memperindah, memperjelas, serta Audio Jungle. menerangkan isi teks bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi: yang pertama, tentukan gagasan pokok. Audio Jungle. Yang kedua, buatlah sketsa sesuai dengan gagasan. Yang ketiga, gambar sketsa diperjelas dengan pensil. Audio Jungle. Yang terakhir, warnailah sketsa. Berikut contoh gambar ilustrasi. Disimak ya. Berikut contoh komik. Dadah. Audio Jungle. Teman-teman, ini pulpennya siapa? Itu pulpenku, Liv. Makasih ya, Liv. Ini pulpen hadiah dari ayah. Untung nggak hilang. Sama-sama. Contoh cergam. Disimak ya dan dibaca baik-baik. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau yang ini, contoh apa ya? Yap, betul, karikatur. Audio Jungle. Nah, kalau yang satu ini lagi, apa ya? Ya, kartun. Audio Jungle. Kamu sudah tahu kan gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi dapat digunakan dalam pembuatan cover buku. Cover buku adalah bagian terluar dari buku yang terdiri dari cover bagian depan. Ada judul, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi. Kemudian ada cover bagian belakang yang terdapat sinopsis, nomor ISBN, alamat penerbit, dan biasanya juga terdapat biografi. Audio Jungle. Kita cek yuk buku tema A kita. Bagian atas itu ada nama pengarang dan organ gerak hewan dan manusia merupakan judul buku. Dan 3 orang manusia 1 tengkorak itu adalah gambar yang mewakili isi. Paling bawah, pojok sebelah kiri adalah nama penerbit. Dan yang sebelah kanan, pojok paling bawah ada nomor ISBN. Dan yang sebelahnya itu adalah alamatnya. Audio Dan Jungle. tahu kan apa itu cover bagian depan dan belakang? Terakhir ada denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan kota-kota, jalan, atau tempat. Dalam kehidupan sehari-hari, denah berfungsi mempersingkat penjelasan suatu tempat. Audio Jungle. Gambar denah sangat penting untuk menemukan arah tujuan atau untuk mengetahui lokasi suatu tempat. Kita lihat yuk contohnya. Denah ini menunjukkan beberapa titik yang memudahkan kita untuk menemukan lokasi yang akan kita tuju. Jadi, Audio Jungle. tidak perlu semua titik-titik itu kita tulis. Nanti jadi penuh deh denahnya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Thanks for watching. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.